Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Sesuai dengan janji kita sebelumnya, hari ini kita akan live bersama Bapak Herudi Wijayanto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rida Naufal, atau biasa dipanggil Rida. Hari ini saya sangat bersemangat nih teman-teman. Saya berkesempatan menjadi moderator di acara pagi hari ini yang bertemakan tips manajemen waktu. Apakah teman-teman ada yang tahu tentang manajemen waktu? Mungkin di sini banyak teman-teman yang sudah tahu apa itu manajemen waktu. Banyak sekali definisi manajemen waktu menurut para ahli. Oke, di sini saya akan mengutip salah satu definisi manajemen waktu menurut Forsyth. Konsep manajemen waktu menurut Forsyth adalah suatu upaya untuk menjadikan waktu dapat dikendalikan sehingga menjamin akan terciptanya efektivitas maupun efisiensi sekaligus produktivitas. Menarik bukan? Tapi sebelum masuk pada sesi selanjutnya, saya akan memperkenalkan AIM itu apa. AIM adalah Alumni Instiper Menginspirasi, dan acara ini menjadi wadah untuk kita bisa berbagi pengalaman langsung dengan alumni-alumni Instiper yang sudah sukses dalam karirnya. Seperti itu. Oh ya, untuk mengingatkan bahwa acara pada hari ini akan ada giveaway teman-teman untuk penanya terbaik. Jadi, stay tune ya. Tentunya teman-teman Instiper penasaran sih siapa alumni Instiper yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Sebelumnya saya sapa dulu ya buat teman-teman yang sudah join di Instagram ini ya, live ya. Di sini ada Andrayandi. Terima kasih sudah join. Selamat menikmati. Semoga dapat ilmunya ya. Kemudian ada Dila Resika, Ciandara, Cut Kautari. Terima kasih sudah join. Ini sambil menunggu bapaknya untuk masuk. Sebentar lagi. Apakah sudah terhubung? Teman-teman menunggu sebentar ya, sambil menunggu bapaknya untuk accept bareng diskusi sama kita. Udah, Mas. Ya. Udah, Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat Mas. Sorry habis olahraga biasa. Ya. Halo. Iya. Ya. Untuk itu di kesempatan yang sangat luar biasa ini saya ingin memperkenalkan beliau, yaitu Bapak Herudi Wijayanto yang telah bergabung di sini. Kepada Bapak Herudi Wijayanto, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat Instiper dimanapun berada. Saya Herudi Wijayanto, alumni Instiper 85, jurusan THP 2761 TP nomor mahasiswanya. Ya, terima kasih. Saya sudah diajak bergabung di sini untuk sharing ya. Lebih tepatnya sharing bagaimana meraih sesuatu lebih dalam hidup kita. Dalam hal ini ya. Itu tadi, betul ya, tema kita itu ya. Iya, sharing aja ya. Oke. Mudah-mudahan banyak nih teman-teman yang geng Instiper untuk join ya.
karena kita udah di-share di grup Jateng ya, grup FB ya, kemudian teman-teman 85 juga udah saya undang untuk ikut bergabung gitu, berbagi ilmu di sini ya, gitu. Oke. Jadi, monggo. Iya Pak, kita kan sedang Boleh, mendengarkan perkenalan Bapak kan, Herudi Wijayanto. Selanjutnya gini Pak, boleh Pak diceritakan perjalanan karirnya sehingga Bapak dapat berada di posisi seperti itu Pak. Iya. Saya sebenarnya seperti dengan teman-teman yang lain ya. Waktu lulus Instiper, saya bawa map ke sana kemari ya. Ya, mencari pekerjaan yang cocok ya, mencari peluang yang baik gitu. Sampai kemudian saya mendapatkan peluang yang tidak baik. Dan bagaimana dalam perjalanannya peluang tidak baik itu kita bisa step by step kita ubah menjadi peluang yang terbaik hingga saat ini gitu. Sebenarnya itu ya. Sebenarnya itu. Kata kuncinya di situ. Bagaimana dalam waktu kita bisa mengubah peluang tidak baik itu menjadi peluang yang paling baik di dalam hidup kita seperti sekarang ini. Itu deh. Iya. Iya Pak. Sesuai dengan tema hari ini ya Pak ya. Berikan tips dan trik Pak mengenai manajemen waktu buat karirnya Bapak itu seperti apa ya Pak ya, biar bisa ditiru sama teman-teman di sini. Oh. Ya boleh. Yang penting di dalam hidup kita ini kita pahami bahwa kata kuncinya adalah waktu tidak akan kembali. Kata kuncinya di situ deh. Waktu tidak akan kembali, oleh sebab itu bagaimana kita bisa menyikapi, mencermati dan mengisi waktu. Itu gitu. Iya, mengisi waktu itu adalah kalau kita biasa lakukan adalah dengan kegiatan-kegiatan. Tapi hal yang utama adalah bagaimana mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya adalah pasanglah target. Supaya waktu 24 jam itu berasa kita punya waktu yang panjang. Banyak di dalam diri kita, waktu kita mepet yang nggak cukup. Nah, bagaimana mensiasati, mencermati waktu, mengisi waktu agar supaya 24 jam itu berasa panjang gitu. Sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas yang menghasilkan. Itu deh. Berarti lebih tepatnya ke memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya Pak ya? Iya, harus optimalisasi waktu ya. Sehingga berasa waktu itu kita kok punyanya banyak sekali ya gitu. Sementara orang lain mengatakan waktuku nggak cukup gitu. Kita kok turahnya banyak ya, rasanya begitu. Walaupun sudah menghasilkan banyak hal, tetapi berasa waktu itu kok kita punya banyak terus gitu. Seperti itu. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kalau untuk penerapan dalam karirnya seperti apa ya Pak ya, untuk manajemen waktunya ya Pak? Gini. Jadi pertama kita harus juga punya modal ya. Mungkin nanti ada yang bertanya seperti itu, modal kita apa sih? Modal kita selain waktu, modal kita apa gitu. Itu gitu ya. Kita harus tahu dulu modal diri kita apa gitu. Supaya kita bisa mengisi waktu. Kalau dalam diri kita tidak tahu modal kita apa, kita akan sulit di dalam mengisi waktu. Akhirnya waktu itu akan terbuang gitu. Jadi pahami dulu modal kita apa gitu. Itu gitu. Ya. Itu gitu. Jadi yang pertama setelah tadi pahami bahwa waktu tidak akan terulang kembali. Yang kedua, modal kita apa untuk mengisi waktu. Gitu. Terus bagaimana cara mengetahui potensi ya Pak ya, atau modal dalam diri kita? Itu bagaimana kita mengetahuinya? Nah, kita tahu bahwa apa sih isinya di dalam diri kita itu. Yang pertama adalah, ini selalu saya lakukan deh, baik untuk saya ngetes karyawan maupun untuk diri saya sendiri maupun untuk anak-anak saya, yaitu psikotes. Psikotes itu penting karena psikotes itu persis KTP kita gitu. Yaitu di situ potret diri kita. Potensi kita apa sih? Jangan dilihat IQ-nya, tetapi dilihat potensi kita apa di situ. Kan di situ ada ulas-ulasannya ya. Dari psikotes ada ulas-ulasannya, kurangnya apa, lebihnya apa. Nah, pahami lebihnya, kurangi kurangnya. Sehingga kurangnya itu menjadi lebih gitu. Nah, lihat psikotes dulu modalnya itu. Gitu. Yang ketiga ya, Dek. Selain modal, juga pahami diri kita dari hasil psikotes. Gitu. Ya.
Oke, ada lagi kira-kira apa lagi nih yang perlu kita Kalau untuk gali supaya kita tularkan? Iya, Pak. Kalau untuk hal Iya. tersulitnya apa ya, Pak? Kayak gitu ya, Pak, ya. Untuk manajemen waktu tuh hal paling sulitnya tuh bagaimana ya, Pak ya? Apa ya? Eh, Gini, hal tersulitnya adalah kita menghilangkan rasa malas. Itu paling sulit di dalam dalam diri kita adalah menghilangkan rasa malas. Nah, malas itu dipunyai oleh semua orang, gitu. Tetapi kecerdasan di dalam memanfaatkan waktu juga dipunyai semua orang. Nah, orang yang mampu mengisi waktu dengan baik karena dia mempunyai kecerdasan untuk mengisi waktu, menghilangkan malasnya, gitu-gitu. Nah, itu gitu. Sebenarnya kata kuncinya juga ada di dalam modal kita apa sih, gitu. Kira-kira ada audiens yang mau bertanya, modal kita untuk sukses apa sih, gitu. Atau dari jenengan misalnya gitu. Gitu. Ya. Nah, modal kita untuk sukses itu apa gitu. Semua orang punya modal untuk sukses. Semua orang di dunia ini. Karena modal sukses itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya tanpa kecuali. Yaitu hati, otak, dan raga. Ya, hati harus disirami supaya hati kita menjadi tambah tebal, tambah baik gitu ya. Itu gitu. Iya, Pak. Ya, itu lebih ke arah kepada kita selalu berkecimpung dalam agama kita masing-masing gitu. Ya, otak harus diasah. Seperti kita ngisi TTS kan, otak harus diasah. Raga harus diolah. Jadi hati disirami, otak diasah, raga diolah. Itu modal kita untuk sukses. Nah, di mana kapan kita akan meraih sukses kalau kita bisa mengoptimalisasi modal yang diberikan oleh Allah itu. 3 itu saja deh, dioptimalisasi. Itu gitu. Contohnya tadi, menghilangkan rasa malas olahraga. Gitu. Mau menambah malas tapi kurang cerdas, ya tidur. Ya, gitu. Ya kan gampang sebenarnya. Nah, itu. Tapi usahakan olahraga supaya kita terus terjaga stamina kita dari Senin sampai Senin. Nah, orang yang bisa mengoptimalisasikan hati, pikiran, dan raga akan keep stand dari Senin sampai Senin. Yang tidak menjaganya akan hidupnya sampai Jumat. Sabtu balas dendam, tidur. Sabtu Minggu balas dendam, tidur terus. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, ini yang ketawa pasti ngalamin itu tidur terus kalau Sabtu Minggu. Nah, gitu ya, itu ya harus dibuang rasa malas dengan berolahraga. Ya, gitu. Jadi olahraga, ya kan? Asah otak, sirami hati. Udah, 3 itu aja. Nanti kan ini udah tentang modal ya, Pak ya. Terus kalau untuk Ya, manfaatnya, manfaat dalam apa nih? Apanya nih? manfaat dari manajemen waktunya ini loh, Pak. Nah, betul. Yang paling Nah, yang paling utama dari manajemen waktu kan kita sudah ngisi kan ini. Sebenarnya apa yang saya sampaikan dari tadi kita sudah mengisi nih. Kita sudah mengisi. Contohnya adalah yang seperti saya bilang tadi. Kalau kita sudah punya modal, kemudian kita punya apa? Punya target. Target kita. Misalnya nih hari ini target saya jam 9 adalah acara dengan adik-adik insiper nih. Ya, iya. ya kan? Saya jam 6 sampai setengah 9 tenis dulu. Gitu. Saya tenis dulu. Tadi Mbak Iris telepon saya lagi perjalanan. Sampai di sini saya on time. Itu namanya target. Jam 9 target saya sampai di rumah karena saya dapat tugas dari insiper nih, dari adik-adik insiper untuk sharing. Bisa kan saya mengisi waktu olahraga dulu? Nah, itu gitu. Ya. Nah, itu karena olahraga penting tadi, olahraga. Gitu deh. Ya, targetnya apa gitu. Ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak, buat Bapak. Yang 3 hal tadi itu, Pak, sudah diterapkan belum, Pak? Bisa menjak Bapak kuliah? Gini, kami waktu kuliah saya sudah menerapkan karena salah satunya adalah begini. Saya itu dikenal oleh teman-teman, tahulah teman-teman. Kalau saya ujian, itu saya datangnya paling belakang.
teman-teman teman-teman pada datang duluan, belajar di tangga gitu ya. Saya Iya. datang udik-udik sebentar lagi masuk ujian. Karena apa? Karena saya sudah setiap hari belajar. Jadi gitu. Tanggung jawab pelajar adalah setiap hari belajar. Jadi ketika ujian itu saya sudah siap. Bahkan saya menerapkan dalam diri saya ini untuk cowok-cowok nih ya, khususnya karena dia pejuang-pejuang nih ya untuk keluarga. Satu, berbagai situasi harus bisa menghadapi. Saya pernah ujian itu besoknya itu ujian saya hari ini nonton film gitu. Kemudian itu yang pertama. Saya kemudian besoknya ujian lagi saya nggak belajar. Pas ujiannya itu saya nggak belajar. Orang-orang pada wayangan saya nggak belajar. Kemudian saya coba lagi pas ujian ya. Ini pas ujian saya belajar tapi bukunya itu tak coret-coret. Ini enggak penting, ini enggak penting. Jadi yang saya baca sedikit gitu. Yang saya baca kan menjadi sedikit karena enggak penting, enggak penting, enggak penting gitu. Nah, saya belajar saya tidak belajar, saya nonton film, saya belajar, saya potong-potong menjadi sedikit yang dipelajari. Nah, alhamdulillah hasilnya A semua. Itu manajemen waktu kan, manajemen waktu. Kita karena diberi kecerdasan, oh ini caranya bagaimana nih supaya kita ujilah diri kita. Ya karena saya sudah setiap hari belajar, maka saya terapkan kepada anak-anak, tanggung jawab pelajar adalah belajar. Udah nggak bisa mikir apa-apa, belajar aja deh. Gitu. Nah itu juga saya terapkan waktu saya kuliah. Saya berjanji kepada diri saya dan orang tua saya, pokoknya saya sekolah tok. Tidak megang apa-apa, musik tidak, enggak. Padahal saya dari SD SMA mewakili sekolah musik. Tapi begitu kuliah saya stop kuliah saja gitu. Begitu. Nah itu manajemen waktu sudah saya terapkan. Ya, gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas Nah, jawabannya. ya, Eh, masuk ke sesi pertanyaan jawab. Ini masuk ke sesi tanya jawab, ya, Pak ya? ya boleh, Sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. boleh, ya. Sebutkan pertanyaan yang pertama ya, Pak ya. Bagaimana cara membagi waktu untuk keperluan pribadi di saat jam kerja padat? Gimana di saat jam kerja Cara membagi ada? waktu untuk keperluan pribadi saat jam kerja padat, Pak. Ah, kita kan punya skala prioritas. Iya. Skala prioritas di dalam merencanakan sesuatu ya. Jadi skala prioritas itu kan bagian manajemen waktu. Iya. Gitu. Nah, kita harus terapkan dulu. Satu, kita ada punya target, kemudian kita sudah punya skala prioritas. Mana sih harus dahulukan dulu nih? Kepentingan keluarga, apa kepentingan pribadi, atau kepentingan perusahaan? Dilihat skalanya. Kalau misalnya nih ada telepon darurat dari rumah, saya lagi meeting, meetingnya saya tinggal. Karena saya bekerja untuk keluarga kok. Di rumah telepon mungkin ada hal yang penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin telepon kan begitu. Ya, saya beritahu di rapat, sorry, saya harus terima telepon nih karena ada telepon dari rumah yang jamnya tidak biasa gitu. Nah, itu skala prioritas gitu loh. Jadi jangan dilihat itu pekerjaan, oh itu urusan jadi tidak gitu loh. Ketika ada darurat di dalam kita bekerja, harus diprioritaskan. Makanya kita sebut skala prioritas. Ya, itu seperti itu. Gitu, ya. Untuk pertanyaan kedua ya, Pak ya, saya bacakan. Ya. Bagaimana cara manajemen waktu yang baik untuk mahasiswa yang masih online, Pak? Mahasiswa yang Masih online. yang nah, sekarang ada apa bedanya offline dan online? Sorry, bedanya apa? Sama-sama sekolah kan? Iya. Betul nggak? Sama-sama sekolah. Itu di rumah saja gitu loh, Pak. Pembaginya kan Apa? pasti susah. Kalau mahasiswa Iya, yang di rumah, karena ini letaknya. Ya. Betul. Saya kan juga anak-anak yang sekolahnya itu online sekarang. Ya. Saya beritahu ke anak-anak, hari ini you bersyukur. Bersyukurnya apa adalah? Bersyukurnya adalah kamu bantu mamamu. Bantu apa Pak? Nggak beli BBM. Jadi kamu orang yang bersyukur hari ini sekolahnya online. BBM-mu turun, ya, sangumu turun, nah mamamu bahagia gitu. Sekarang di rumah, kelola dengan baik, jamnya sekolah ya sekolah gitu. Harus disiplin. Anggap saja sekolahmu pindah di rumah.
sekolahnya pindah di rumah itu, atau pindah di rumah makan, atau pindah di Starbucks, atau pindah di warung kopi. Yang penting sekolah itu loh. Jadi manfaat dari sekarang ini sekolah online adalah berbahagialah bisa sekolah di mana saja. Diajak bapaknya dolan bisa sekolah. Bersyukur nggak? Bersyukur. Nah, oleh sebab itu tetaplah berprinsip saya sekolah. Nggak usah dipikir online apa offline. Nggak, saya sekolah nih. Ini tanggung jawab saya. Gitu. Seperti itu. Ya kan? Ya. Ya. Nah, Terus ada bersyukur juga pertanyaan. nih sekolah hari ini nggak perlu mandi sekolah. Oh iya. Itu kan bersyukur ya kan? Ya, Oke. Iya nggak deh. perlu mandi. Nggak perlu Ya, mandi. Seragamnya atas saja. Bawahnya celana tidur. iya. Itu bersyukur. Yang penting Tapi kuliahnya ya, Pak ya. yang Pengalaman penting itu cukup kuliah dan ini teknologimu, wahai anak-anak muda, gitu kan? Ini era iya. teknologimu ini. Ini ya, you harus jagoan, gitu ya. Nah ini eramu gitu loh. Itu seperti itu, ya kan? Seperti itu sebenarnya, Ya, Pak. Ya. Ini lanjut, ya kan? lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Pak ya. Ya boleh, monggo. Ya, Ya, di sini kan banyak mahasiswa yang bekerja sambil kuliah gitu, Pak. oke. Jadi gimana cara aturnya ya, Pak ya? Waktu untuk bekerja dan waktu dengan kuliah dengan jadwal yang padat. Bagaimana? Gini, jadwal padat bekerja, jadwal kuliah. Jadwal padat di dalam bekerja, jadwal padat di dalam kuliah. Kata kuncinya atau sebenarnya hanya padat saja. Berarti gitu kan, kuliah, bekerja, padat, kan gitu kan. Kata kuncinya Ya, padat, betul nggak? Yang harus ya, kita pikirkan kan padatnya nih, betul nggak? Nah ya. sekarang padat itu, kalau kita kuliah padat, sambil bekerja padat, itu masalah apa peluang? Taruh di dalam diri kita nih. Pada saat ini kita kuliahnya padat, bekerjanya padat, itu peluang apa masalah? Kan gitu. Ya, Kalau itu bagi kita itu masalah, ya babak belur. Babak belur kita dalam mengatasi. Tapi kalau ini dianggap peluang, menarik. Ayo kita jalani, menarik kok. Tinggal kita tata nih jamnya, ya kan? Dan gitu. Kuliah bisa online, ya kan? Yang online. Kalau bekerjanya nggak bisa online, ya waktu istirahat kita optimalkan untuk bekerja, jangan untuk tidur. Jadi gitu. Jadi bagi mahasiswa, teman-teman yang bekerja sambil kuliah, syukuri. Tidak semua orang dapat. Itu peluang. Bukan masalah, ya itu peluang. Gitu. Itu gitu. Kalau you bisa menyelesaikan itu dengan baik, you menjadi orang yang lebih dibanding orang lain. Karena mampu membaca sebuah masalah menjadi peluang, mengubah. Gitu. Ya kan? Peluang baik kok. Nah gitu. Padat alhamdulillah, pekerjaan padat alhamdulillah. Berarti kita ada orderan banyak nih gitu. Sekolahnya padat alhamdulillah, berarti dosennya masuk terus. Ya, kan gitu. Satu dapat ilmu, satu dapat uang kan gitu. Nah itu ya. kan tuh. Ya, peluang kok. Bagus tuh. Ya, gitu deh. Terima kasih, Pak. Terima Ya kan? Eh, kasih, Jadi Pak. gitu. Ini ada pertanyaan tambahan, Pak, dari teman-teman ini, Pak. Boleh. Eh, Hmm. apakah benar untuk menyelesaikan permasalahan di waktu pagi hari? Hmm. Hmm. Iya, Pak. Pertanyaannya itu, Pak. Ya, ya. Benar nggak menyelesaikan permasalahan itu di waktu pagi hari? Gini, tidak hanya itu deh. Jadi satu ya, kita menerapkan prinsip-prinsip. Satu, ketika pagi hari itu dilarang diskusi. Pagi hari dilarang diskusi. Pagi hari itu saya kebetulan alhamdulillah saya sebagai muslim pagi hari itu setelah sholat tahajud saya banyak berkarya gitu. Saya banyak hubungan dengan luar negeri waktu tahajud. Ternyata mereka jawab. Mereka tahajud apa tidak saya nggak tahu, hanya beda waktu aja kan. Oh, ternyata menjawab. Di situ peluang yang baik gitu. Peluang yang baik untuk memulai pekerjaan gitu. Kemudian habis sholat subuh saya persiapan olahraga. Sambil olahraga saya bekerja gitu ya, menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan itu
bukan diselesaikan di pagi hari, tapi jangan ada persoalan di pagi hari. Gitu. Jangan ada persoalan di pagi hari. Misalnya sudah berkeluarga, jangan ada persoalan di pagi hari. Oleh sebab itu saya dilarang diskusi pagi hari. Diskusi pagi hari itu untuk happy-happy aja ya, minum kopi, sarapan, ya olahraga, bla bla. Nanti persoalan kita selesaikan lah. Gitu. Nah, itu yang penting adalah setiap persoalan harus diselesaikan segera mungkin. Saya di kantor 1 kali 24 jam harus beres itu. Kalau tidak beres, dicari, diberi waktu. Ya kalau masalahnya masalah kita sampaikan, mohon maaf saya perlu waktu lebih dari 1-2 kali 24 jam. Karena harus ada yang perlu ditinjau, bla 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 itu. Yang penting itu. Jadi target lagi kan, 1 kali 24 jam persoalan harus selesai. Jam berapapun ada persoalan harus diselesaikan. Yang penting pagi hari jangan ada persoalan. Supaya energi kita tetap utuh gitu. Nah, cuma anak-anak muda nih, kalau pagi hari BT mau menyelesaikan apa coba? BT-nya dulu diselesaikan nih. Nah, hindari BT pagi hari ya, happy aja pagi hari pokoknya. Ya, kapan aja persoalan diselesaikan, tapi produktivitas pagi hari deh. Karena produktivitas itu pagi hari, maka hindari masalah-masalah di dalam ring kita sendiri di pagi hari. Karena produktivitas tertinggi pagi hari. Begitu. Ya, begitu. Baik Pak, Gitu deh. jawabannya Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Bapaknya ini. Oh, boleh, monggo. Kalau ini kan 1 jam kan. Oh, iya, Pak. Kita kan 1 jam sudah. Kan sudah ngajak teman-teman tuh gabung. Sayang kalau sebentar kan gitu. Iya. Kita bacakan ya Pak. Pertanyaannya Pak ya. Iya, boleh. Saya tidak punya waktu luang. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu statement yang salah. Saya tidak punya waktu luang, bagaimana memperbaikinya, itu statement yang salah gitu loh. Coba diubah statementnya. Alhamdulillah saya punya waktu luang banyak. Bagaimana saya mengisinya gitu. Betul nggak? Iya, Pak. Waktu kita kan banyak ini. Kenapa kok sampai orang kehabisan waktu? Karena dia tidak dengan baik memanfaatkan waktu yang ada. Itu gitu. Coba dikaji lagi. Tunda-tundanya lah banyak itu. Sehingga waktunya habis. Ya kan? Nah, statement itu harus diubah. Allah Tuhan memberi kita 1 kali 24 jam dalam sehari. Tidak cukup berarti salah kita. Nah, kembali lagi dari modal kita tadi, kecerdasannya kita harus tingkatkan di dalam hal menyelesaikan semua persoalan satu persatu gitu. Itu dibutuhkan kecerdasan. Nah, coba tadi yang nggak punya waktu, dikaji lagi. Mungkin you terlalu lambat, speednya kurang. Mungkin speed di dalam menyelesaikan pekerjaannya kurang gitu. Speednya ditambah. Ya gitu. Nah, supaya untuk nambah speed harus apa? Kan harus olahraga tadi seperti. Modalnya kita ada tadi 3 itu. Harus diolah. Supaya you speednya lebih gitu. Ya, jangan nanti-nanti. Oh, ya nanti saya selesaikan habis sholat. Sekarang aja lah diselesaikan. Oh, sekarang apa nanti kan sama saja harus diselesaikan. Kecuali habis sholat gratis, nggak perlu diselesaikan, selesai sendiri, ya ditunda aja. Tapi kalau nggak, selesaikan aja sekarang gitu, ya kan? Nah, coba teman tadi yang waktunya habis itu di listing gitu, di list satu persatu ini. Apa sih yang menyebabkan habis waktunya gitu? Itu gitu. Pasti salah satunya adalah terlambat di dalam menyelesaikan persoalan, terlambat di dalam menyelesaikan pekerjaan. Speednya kurang, gitu. Kalau speednya cepat, kita malah mau nambah apa lagi nih, nambah apa lagi malah gitu. Serasa waktunya itu kok panjang banget ya, kita bisa isi apa lagi nih gitu. Ya, gitu deh. Ya. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Boleh, 1 jam lama. 1 jam lama loh ini. Kita ngobrol santai aja. Ini dari teman-teman tanya lagi nih Pak, bagaimana cara kita manajemen waktu saat berkuliah dan bekerja di perusahaan? Maksudnya kuliah S2 sambil kerja. Ya, sekarang gini. Nah, bekerja di perusahaan. Sekolah S2 itu kan ada waktunya kan. Waktunya kan sore biasanya ya, habis kerja bukan? Habis kerja kan? Dan gitu. Sekarang apa bedanya? Apa bedanya nih ya? Bedanya teman-teman yang kuliah S2 dengan teman-teman yang tidak kuliah tapi olahraganya malam. Bedanya apa?
dia kan apa namanya bekerja mengasah otaknya. Saya olahraga sore mengasah olahraga namanya. Olahraga, dia asah otak. Sama-sama habis kerja bukan? Sama. Kata kuncinya di mana? Bahagialah melakukan pekerjaan itu. Berbahagialah sekolah S2. Sehingga dengan kita bahagia, waktu itu cukup aja. Begitu. Bisa aja gitu loh. Bisa aja diselesaikan. Bisa aja disambi. Kan sama nih. Ya, saya olahraga, teman-teman asah otak. Ya kan? Semua kalau dikerjakan dengan bahagia, waktu ada aja dan bisa aja gitu. Yang penting mau. Ya kan? Kan gitu. Bisa, jadi teman-teman S2 bersyukur bisa sekolah S2. Saya nggak bisa sekolah-sekolah. Saya bisanya menyekolahkan soalnya. Gitu. Menyekolahkan sertifikat, menyekolahkan BPKB, itu menyekolahkan namanya. Itu yang sekolah bersyukur loh. Ya, Jadi tidak tidak semua orang bisa sekolah S2 soalnya. Bersyukur gitu loh. Jadi ketika bersyukur, waktu ada aja. Yang penting happy aja menjalankan sesuatu. Ya, begitu deh. berarti kata kuncinya untuk senang terus ya Pak ya, jalanin apa aja Ya, Pak ya. betul. Nah, betul. Nah, itu yang saya terapkan juga ke anak-anak. Buat Bapak yang penting sekolah happy kok. Itu gitu. Nah, sempat namanya itu komen. Masa dapat dapat jelek happy mah? Happy le gitu. Loh, mah itu orang gila kalau dapat jelek happy gitu. Loh, itu statement yang masuk akal loh. Kalau kita sekolah Iya, happy, mau dapat nilai berapa aja gampang kok. Yang penting hati kita bahagia. Mau iya A Pak, benar. gampang. Nah, bener ya? Iya, Ya kan? Betul. Coba suntuk, wah nilainya melulu. Udah gitu, nah itu. Happy aja. Udahnya. Ya kan? Ayo monggo, mumpung ada momen bagus nih ya yang diselenggarakan oleh Instiper ya. Teman-teman, monggo kita sharing bareng gitu ya. Insya Allah lah kalau ngobrol sama saya negatifnya nggak ada, semua positif aja. Karena tak bolak-balik aja. Yang penting orang harus energinya harus positif itu aja. Pikirannya harus positif itu aja. Ya udah, jadi cita-cita itu di depan mata kalau positif semua. Ya nggak deh? Ya, sekarang iya aku Pak. nanya nih moderatornya, ini cita-citanya apa deh? Saya dulu berbeda-beda Pak cita-citanya Pak. Dari kecil itu Nggak apa-apa, itu menjadi masih muda dokter. beda-beda. Iya Pak. Dari kecil tuh dari dokter Pak. Dari SMP ganti ke tentara gitu. Terus ending-endingnya yang penting hidupnya bahagia aja Pak. Cita-citanya. Ya, Seperti itu. ya betul. Ya udah, ya, ya oke. Bener itu berarti. Yang penting bahagia. Betul. Mau Ya jadi bener kok Pak. apapun yang penting bahagia. Iya. Dan yang penting jadi ahli deh. Jangan hanya bahagia, jadi ahli. Iya Jadi Pak. saya boleh boleh sharing kan ya, menyampaikan sesuatu. Saya ke anak-anak saya juga gitu, ke anak-anak muda itu ya. Yang penting jadi anak yang soleh, baik hati, rendah hati, murah hati. Sudah itu aja cukup. Itu gitu. Itu gitu. Nah, anak saya juga, oh gampang ya Pak. Oh silahkan dikerjakan kalau gampang. Loh Pak ternyata sulit ya, sulit emang. Tapi ya saya beritahu, kalau sudah jadi pilihan, menentukan pilihan harus jadi ahli. Jadi itu harus jadi ahli, jangan biasa-biasa saja. Sayang waktu kita kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena nanti enggak, Indonesia isinya orang biasa-biasa saja, kita enggak bergerak jadi negara maju. Bener ya Pak ya. Bener nggak? Asik Ini ya, ada nggak lagi Pak. ngobrol paginya asik ya. Kenapa? Iya Pak. Soalnya masih fresh itu Pak kalau pagi kan Pak. Iya, itu gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya boleh Ini deh. ada lagi. Ya, nih, banyak sekali nih Pak. Seringkali memunculkan pikiran positif itu sulit, sehingga hal ini mengganggu waktu belajar atau bekerja. Bagaimana cara mengatasi hal itu, Pak? Eh, Pikiran positif ya. Pikiran positif itu tidak bisa dimunculkan seketika. Kita harus membina diri kita.
Modal kita kan ada tiga, dari hati, otak, dan raga gitu loh. Ya itu disyukuri bahwa kita ini harus membangun diri kita untuk selalu berpikiran positif gitu loh. Contohnya ini COVID. COVID itu malapetaka apa peluang? Bagi seseorang mungkin itu sebuah malapetaka kalau tidak berpositif thinking. Itu gitu. Wah, udah di Arab saja deh di rumah gitu loh. Ya susah hidupnya gitu loh. Tapi kalau ini peluang, banyak yang sukses di saat COVID seperti ini. Betul nggak? Iya, Pak. Memang banyak yang terpuruk. Tapi ini kita harus mempunyai kecerdasan yang tinggi untuk mensikapi. Begitu. Harus mempunyai kecerdasan yang tinggi untuk mensikapi. Nah, bagi teman-teman yang masih negatif thinking, diubah ya. Kata kuncinya ada, hatinya harus dibahagiakan dulu gitu. Bahagia itu apa sih yang kita punyai? Kita diberi oleh Allah fisik yang sempurna walaupun tidak sempurna ya. Bersyukur itu harus bersyukur dulu supaya kita positive thinking gitu. Jadi itu bersyukurnya ditambah supaya kita positive thinking. Nggak ada negatifnya. Contohnya misalnya kita pergi ya, kemudian kita di suatu tempat harus lepas sepatu. Jangan mikir sepatunya hilang. Itu gitu. Nanti hilang beneran. Gitu. Positive thinking aja. Oh, di sini aman kok itu. Kalau ternyata hilang gimana? Ya bersyukur. Didoain orang yang ambil supaya orang yang ambil itu yang butuh. Coba kalau kita nggak bersyukur, ya marah-marah gitu loh. Positive thinking aja. Ya Allah, mudah-mudahan yang ambil orang yang butuh. Mungkin dia lebih butuh daripada saya. Positive thinking nggak positive thinking. Nah, orang yang positive thinking akan kebahagiaannya itu akan semakin bertambah deh. Kebahagiaannya akan semakin bertambah, ya energinya akan semakin bertambah, positifnya akan bertambah terus. Jadi latih diri kita dari hati kita untuk berpositif thinking selalu. Itu gitu. Cara menghapus negatif thinking adalah harus kita pupuk diri kita untuk selalu positif thinking gitu. Gitu. Ya, gitu. Iya, Pak. Ini masih ada pertanyaan lagi, Pak. Kayaknya banyak yang tertarik dengan tema ini ya, Pak, ya, manajemen waktu ini, Pak. Banyak yang belum bisa mungkin, Pak, manajemen waktu ini. Saya bacakan, Pak, ya. Iya, boleh. Cara mengatasi rasa suka menunda-nunda. Bagaimana ya, Pak? Nah, itu tadi kan udah sampaikan. Menunda itu kan memperlambat. Positifnya diapain? Dipercepat. Jadi percepatannya itu loh. Jadi gitu, target. Kan harus ada target seperti saya tadi bilang. Jadi misalnya ini contoh sederhana aja, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah aja yang paling gampang. Yang paling gampang adalah saya pekerjaan rumah. Apa nih? Nyapu. Ya segerakan aja gitu. Jangan nanti kotorannya kan semakin bertambah. Betul nggak? Nah, kan semakin capek gitu loh. Kenapa nggak sekarang aja mumpung masih sedikit? Nah, selalu dibalik seperti itu gitu. Karena orang sukses itu berpikir terbalik gitu. Berpikir terbalik. Selalu apapun harus dilihat diubah menjadi peluang gitu. Yang membuang waktu kan membuang peluang. Menunda pekerjaan kan membuang peluang pekerjaan berikutnya. Pekerjaan berikutnya siapa tahu rezekinya jauh lebih besar nih daripada pekerjaan yang ditunda-tunda gitu. Nah, positive thinkingnya di situ. Selesaikan supaya ada pekerjaan baru yang datang ke kita. Siapa tahu rezeki berikutnya itu lebih besar, siapa tahu. Nah, kalau nggak lebih besar, kita udah selalu menyelesaikan pekerjaan on time, ya kan? Kan gitu. Saya kalau sama anak-anak saya gampang. Misalnya, Pak dikerjakan sekarang apa nanti? Kalau dikerjakan sekarang, bayar apa enggak? Enggak, kalau nanti bayar apa enggak? Sama-sama enggak bayar, selesaikan sekarang aja. Kecuali yang nanti kita dibayar. Kalau kita menyelesaikan nanti dibayar, nanti aja, ya sabar. Tapi kalau enggak, ya sekarang aja. Bener nggak? Bener ya, Pak. Udah gitu aja, gampang gitu. Selesaikan aja sama-sama nggak dibayar atau nggak membayar. Gitu. Berarti sesi tanya jawab sudah selesai ya, Pak, ya. Kemudian saya ingin menyimpulkan hasil diskusi dari kita hari ini, Pak. Boleh. Yang pertama adalah mensiasati manajemen waktu
agar 24 jam itu berasa mempunyai banyak sekali. Kemudian adalah cara optimalisasi waktu yang kita miliki. Kemudian ada modal sukses itu ada hati, otak, dan raga. Itu ya Pak ya. Ya. Kemudian menentukan target, pahami atau gali modal diri sendiri untuk mengisi waktu. Selanjutnya mengetahui potensi kita, baik positif maupun negatif dari diri kita sendiri. Dan terakhir adalah hilangkan rasa malas. Seperti itu ya Pak ya? Ya, ya kira-kira itu deh. Iya, eh, kurang lebihnya ya. Kalau ada yang nggak pas, mohon maaf. Tapi ini kan live ya, jadi enak gitu. Nggak ada pegang Iya. buku apa-apa nih. Ini nggak ada pegang buku apa-apa ini. Semua kan mengalir gitu ya. Karena dari pengalaman yang kita kerjakan ya, sehingga ya mengalir aja ini. Karena bukunya ada di dalam diri nih bukunya. Nah, ini sesi selanjutnya adalah untuk memohon Bapak untuk memberikan motivasi untuk teman-teman istiper, Pak. Oke ya, teman-teman semuanya yang ada di Insiper yang masih kuliah maupun yang menjadi pembimbing dan lain sebagainya ya, kita ini karena punya modal yang kuat di dalam diri kita, bukan uang ya, modalnya kan bukan uang. Maka kalau ingin sukses, optimalisasikanlah modal yang sudah kita punya, yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan, dioptimalisasikan. Gitu-gitu. Kalau sudah optimalisasi, insya Allah hasilnya itu akan memberi manfaat bagi kita dan bagi orang banyak. Ya, jadi optimalisasi modal yang diberikan oleh kita. Modal kan bukan dari luar ya, dari dalam. Iya. Gitu. Ya, kalau kita nggak bisa mengoptimalisasi modal kita, mau diberi uang berapa saja untuk modal habis, nggak sukses-sukses. Iya, Pak. Karena modal yang tak beruang aja nggak dipergunakan dengan baik. Jadi tetap semangat dengan modal yang dipunyai masing-masing. Jangan lupa baca hasil psikotes. Ya, itu penting itu. Ya, itu gitu ya. Teman-teman mari tetap semangat. Peluang itu ada di luar, peluang banyak. Terserah dari kita mau diambil apa dilewatkan. Terserah dari kita. Ini punya modal kok, gitulah. Ya. Itu sih. Ya, tetap semangat dalam situasi seperti ini ya, tetap berkarya. Ya, berkarya jangan berkarya, tetap berkarya besar. Ya, supaya kita menjadi orang besar. Gitu. Ya. Gitu deh. Ya, terima kasih Bapak atas motivasinya. Ya, sama-sama, terima kasih juga deh. Ya, Tim kemudian akan Insiper kami... ya. Gimana, Pak? Terima kasih ke tim ya. Saya sudah diajak bergabung di sini. Itu walaupun mungkin speknya kurang memadai ya, dimaafkan ya deh. Ya, saya begini nih. Enggak, Pak, Ya. kita yang harus berterima kasih sama Bapak itu kan. Banyak ilmu yang dapat didapatkan Pak dari sini, Pak, diskusi ini, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Kemudian kami banyak akan... ya. Iya. Oke, Sama-sama, ya Pak. salam teman-teman yang bergabung juga terima kasih ya sudah meluangkan waktu bergabung ya di acara Insiper ini. Teruslah membuat acara yang bagus ya. Karena ini momen-momen anak muda ya, dengan fasilitas online seperti ini kan, ini momenmu. Berkaryalah di situ gitu. Ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Jadi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kemudian kami akan mengumumkan pemenang giveaway untuk 2 penanya terbaik. 4 ya? 4 penanya terbaik. Yang pertama adalah Aditya, kemudian Maharani, kemudian ada Natael, dan terakhir adalah Irawan. Untuk yang saya sebutkan pemenang giveaway ini, tolong hubungi ke IG PMB Instiper Jogja. Ke adminnya maksudnya. IG-nya @pmb_instiper Jogja tanpa spasi. Gitu. Serangkaian acara hari ini sudah kita lalui bersama. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam karir sekaligus dalam kehidupan sehari-hari.
dengan harapan kelak kita akan menuai kesuksesan. Amin. Kami ucapkan Amin. terima kasih kepada Bapak Herudi Wijayanto yang sudah bersedia sharing pengalaman, Pak. Ya, Memberikan sama-sama, tips Dik. dan serta motivasi yang sangat luar biasa. Kami ucapkan pula terima kasih kepada teman-teman skipper yang masih setia menyaksikan ini live kita pada hari ini. Saya dan segenap kru, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa Sabtu depan pada jam yang sama, tentunya di acara AIM, Alumni Inskipper Menginspirasi. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. See you next week. Amin. Bye. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.